Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya Ibu Yuli Supriyani dalam mata kuliah Manajemen Strategi. Adik-adik semua, kita sekarang masuk dalam pertemuan ke-5. Dalam pertemuan kita kali ini, capaian akhir yang direncanakan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan fungsi manajemen strategik, manfaat manajemen strategik, serta tujuan manajemen strategik. Indikatornya mampu menjelaskan fungsi manajemen strategik, manfaat manajemen strategik, serta tujuan manajemen strategik. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu terkait dengan fungsi manajemen. Fungsi manajemen ini secara umum terdiri dari 4 proses inti yang dikenal dengan singkatan POATS ya. P-nya sendiri yaitu planning atau perencanaan. Di sini yang dimaksud dengan planning atau perencanaan yaitu menetapkan tujuan dan menentukan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, organizing yaitu pengorganisasian, yaitu mengatur dan mengalokasikan sumber daya. Di sini ada manusia, keuangan, fisik untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya, equating yaitu pelaksanaan, di mana di sini kita mengerahkan, memotivasi dan memimpin anggota organisasi untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan rencana. Selanjutnya yang terakhir yaitu controlling atau pengendalian, yaitu memantau kinerja, membandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana. Baik, itu tadi terkait dengan fungsi manajemen. Nah, di sini Ibu akan kasih terkait dengan contoh ya. Ini contohnya dalam dunia pendidikan. Manajemen sekolah ini sering menggunakan prinsip POATS ya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, pertama itu perencanaan, yaitu dimulai dengan menetapkan tujuan pendidikan itu sendiri seperti meningkatkan nilai ujian nasional. Kemudian sekolah merencanakan langkah-langkah untuk mencapainya seperti memperkenalkan metode pembelajaran baru dan mengadakan pelatihan untuk guru. Kedua yaitu pengorganisasian. Di sini sekolah mengatur dan mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan seperti mengatur jadwal pelatihan untuk guru, kemudian ada menyediakan materi pembelajaran dan memastikan anggaran yang cukup untuk pembelian alat pembelajaran. Selanjutnya, pelaksanaan. Ini dilaksanakan dengan menggerakkan guru dan staf untuk menjalankan rencana yang telah disusun. Kemudian ini memotivasi mereka untuk menggunakan metode pembelajaran baru dan memastikan mereka dilatih dengan baik. Selanjutnya yang terakhir, pengendalian. Ini dilakukan dengan memantau kinerja siswa melalui ujian dan survei kepuasan guru. Jika ada kekurangan dalam hasil, ini seperti rendahnya partisipasi siswa dalam pembelajaran ya, sekolah dapat mengambil tindakan korektif seperti memberikan lebih banyak sesi pelatihan atau menyesuaikan metode pembelajaran untuk lebih menarik siswa. Dengan menerapkan prinsip POAS, sekolah dapat memastikan semua aspek pendidikan berjalan sesuai rencana dan terus beradaptasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya pembahasan kita yaitu terkait dengan fungsi manajemen strategi. Jadi manajemen strategi ini memiliki fungsi spesifik untuk memastikan keberhasilan organisasi dalam jangka panjang. Yang pertama, penentu arah dan tujuan. Di sini kita mengembangkan visi, misi, dan tujuan jangka panjang dari perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, analisis lingkungan, yaitu melakukan analisis ini secara internal dan juga eksternal, termasuk analisis SWOT untuk mengidentifikasi peluang dan juga ancaman. Selanjutnya, pengembangan dan implementasi strategi, yaitu merumuskan rencana aksi dan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan serta mengimplementasikannya secara efektif. Yang keempat yaitu alokasi sumber daya, yaitu mengalokasikan sumber daya ini dari tenaga kerja, modal maupun aset secara efisien untuk mendukung prioritas strategi perusahaan. Selanjutnya, pengawasan dan evaluasi.
yaitu memantau kinerja perusahaan dan melakukan penyesuaian terhadap strategi jika diperlukan untuk memastikan keselarasan dengan tujuan. Yang keenam, peningkatan keunggulan bersaing, yaitu membantu perusahaan atau organisasi untuk bersaing secara efektif di pasar dan mencapai posisi yang lebih kuat. Selanjutnya yang terakhir yaitu meningkatkan inovasi dan pertumbuhan. Di sini mendorong organisasi untuk berinovasi dan tumbuh secara berkelanjutan. Baik adik-adik, itu tadi fungsi manajemen dan juga fungsi manajemen strategi. Untuk manfaat manajemen strategi dan tujuan manajemen strategi akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Demikianlah pembahasan kita mengenai manajemen strategi. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan kita. Silahkan like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.